Mungkin persamaannya juga adalah ternyata tidak atau belum ada izin. Kasus dugaan penganiayaan di sebuah daycare atau tempat penitipan anak kembali terjadi. Kali ini kasus dugaan penyiksaan terhadap anak itu terjadi di Yearly Steps Daycare, Pekanbaru. Atas kejadian tersebut, orang tua korban pun melapor ke pihak kepolisian pada 31 Mei 2024 lalu. Kasus dugaan penganiayaan itu dilakukan kepada korban berinisial F. Ibu F yakni ayah Sophia 41 tahun yang tak terima atas kejadian yang menimpa sang anak meradang hingga menceritakan kejadian itu di media sosial. Ia melaporkan dugaan kekerasan terhadap anak kandungnya berinisial F yang dilakukan oleh dua pengasuh di daycare tersebut, di mana pemilik daycare yang ditetapkan tersangka bernama Winda. Sementara satu lagi yang merupakan pengasuh berinisial D masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Beri Juwana Putra, membenarkan perihal laporan tersebut saat dikonfirmasi pada Kamis 8 Agustus 2024. Ia mengatakan pasca menerima laporan, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan sejumlah alat bukti. Salah satunya dengan memeriksa saksi-saksi terkait. Pihaknya juga tengah mendalami video yang menampilkan dugaan tindakan tidak wajar yang dialami oleh anak pelapor di daycare tersebut. Menurut informasi, ibu korban melapor ke polisi setelah dirinya melihat sebuah rekaman video, yakni yang memperlihatkan anaknya diduga diperlakukan tidak semestinya oleh pengasuh di daycare tersebut. Dalam video itu, anak ayah didudukan di sebuah baby chair atau tempat duduk anak, lalu kakinya diikat dengan lakban. Bahkan ia mengungkapkan sang anak sampai tidak diberi makan seharian. Hal itu agar korban tidak merepotkan seperti buang air besar atau BAB atau buang air kecil. Ternyata isu yang berkembang menyebut di daycare tersebut sudah beberapa kali terjadi dugaan kekerasan terhadap anak. Polisi menetapkan pemilik Yearly Steps Daycare di Pekanbaru bernama Winda ini sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan terhadap anak. Hal itu dikonfirmasi oleh Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Beri Juwana Putra, pada Kamis 8 Agustus 2024. Atas perbuatannya, Winda dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perbuatan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun, Winda tidak ditahan lantaran ancaman penjara di bawah 5 tahun. Berry mengatakan pihaknya sudah memeriksa sebanyak 5 orang, termasuk 2 orang terlapor, yakni Winda dan juga pengasuh berinisial D. Meski Winda sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun D masih dalam pemeriksaan secara intensif oleh pihak kepolisian. Pihaknya memastikan penyidik akan bekerja menangani laporan kasus ini secara profesional. Kasus dugaan kekerasan terhadap anak ini dilaporkan oleh seorang ibu bernama Ayah Sophia, 41 tahun. Ia melaporkan dugaan kekerasan terhadap anak kandungnya berinisial F yang diduga dilakukan oleh pengasuh di daycare tersebut. Untuk orang tua yang masih mengantar anaknya di sana, juga informasi dari orang tua korban tadi mengatakan informasi itu yang kita tunggu dari mana orang tua baru tahu, dan kami ingin orang tua yang menitipkan di sana bisa bertemu dengan kami untuk bisa kita memberikan penjelasan bahwa tempat itu ditutup sementara dan tidak menitipkan anaknya di situ. Kita berhubungan dengan RT nanti ya Kak, RT, RW dan warga di situ sudah hadir bersama kami di saat itu. Ini kami akan ulangin kembali, jika memang masih aktif, kami akan mengatakan itu ditutup kembali dengan kerjasama kita bersama Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Itu mungkin.
Yearly Steps Daycare yang menjadi tempat penitipan anak di Pekanbaru ditutup sementara. Berdasarkan pantauan dari Tribun Network pada Kamis 8 Agustus 2024, rumah cat warna putih itu tertutup rapat. Daycare yang berada di Jalan Kaharudin Nasution, Marpoyan, Damai, Gang Anugrah itu tampak tidak ada aktivitas. Rumah tersebut merupakan tempat operasional penitipan anak yang tengah ramai diperbincangkan karena kasus dugaan penganiayaan. Bahkan dugaan kekerasan ini sudah viral di media sosial. Terlihat saudara, hanya ada sebuah mobil warna ungu di mana terparkir di teras rumah. Rumah tersebut layaknya sebagai rumah biasa. Hanya saja rumah itu sepertinya ada penambahan ruang di samping. Penambahan ruang inilah yang diperkirakan sebagai tempat operasional penitipan anak. Di bagian masuk ruangan operasional daycare ada pintu kaca yang cukup besar. Kondisi di dalam rumah juga tidak bisa terlihat karena gorden dan ruangan tersebut tertutup rapat. Tak ada plang nama penitipan anak di rumah tersebut. Salah satu tetangga owner daycare itu mengatakan bahwa tempat penitipan anak ini dikelola oleh pemilik bernama Winda. Sang tetangga juga mengatakan tidak mengetahui kenapa tempat penitipan anak tersebut kini tutup. Padahal biasanya buka sampai sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sobat Tribuners, ini saya dari tempat lokasi tempat penitipan anak di Pekanbaru yang bernama Yearly Steps Daycare yang ada di Jalan Marpoyan, Damai. Tempatnya seperti ini Sobat Tribuners. Yang tengah-tengah itu tempat untuk penitipan anak. Kalau di laman media sosial atau di Instagram Yearly Daycare ini, mereka beralamat di Jalan Pandawa 5 nomor 1C. Tribun Pekanbaru tadi memang sempat ke situ ya, melihat. Nah, di situ memang lengkap plang dan juga nama Yearly Steps Daycare. Memang alamatnya di situ sesuai dengan media sosialnya. Namun tempatnya itu ruko, deretan ruko. Namun itu sudah tutup sejak awal tahun sekitar setengah tahun yang lalu lah, atau bisa disebut bulan 1 atau bulan 2 sudah tidak situ lagi. Nah, setelah itu pindah ke sini. Ini di Jalan Marpoyan, Damai, Gang Anugrah. Ini tempatnya daycare Sobat Tribuners. Nah, katanya di Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di Yearly Steps Daycare Pekanbaru mendapat perhatian dari Ketua DPP Pusat Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI, yakni Seto Mulyadi atau Kak Seto. Kak Seto mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penganiayaan di tempat penitipan anak tersebut. Dalam konferensi pers pada Kamis 8 Agustus 2024, Kak Seto mengungkapkan bahwa daycare ini belum mengantongi izin. Ia menyebut kasus seperti itu sudah banyak terjadi dan menjadi fenomena gunungan es. Pihaknya menegaskan akan menarik kasus ini ke Mabes Polri jika tidak ada tindakan dari Polresta Pekanbaru. Ia juga menyayangkan sikap Polresta Pekanbaru yang belum menanggapi desakan Ketua DPP LPAI Pusat. Menurutnya, lebih mudah melapor ke media sosial daripada ke Polresta Pekanbaru. Ia pun menunggu langkah tegas Polresta Pekanbaru untuk menindaklanjuti kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami sikapnya sama
Dan ini mirip dengan kejadian yang ada di Depok yang juga viral, dan kebetulan juga pelakunya adalah juga owner atau pemilik dari yayasan ini. Mungkin persamaannya juga adalah ternyata tidak atau belum ada izin. Jadi kalau yang di sana izinnya adalah untuk taman kanak-kanak atau kelompok bermain, dan bukan untuk penitipan anak atau daycare. Tentu kondisinya berbeda sama sekali, dan kami juga menyimpulkan bahwa ini adalah fenomena gunung es yang banyak terjadi di berbagai tempat, yaitu kekerasan terhadap anak yang kadang-kadang tidak terdeteksi oleh lingkungan. Ini juga sama, ini semua karena adanya laporan kalau saya tidak salah dengan sesama pengasuh ya, yang sama pengasuh yang kemudian mengabadikan dan kemudian juga memviralkan dan sebagainya. Jadi kami sudah dari LPAI Provinsi Riau sudah melakukan kunjungan, kemudian juga desakan kepada Polres dan sebagainya, tapi sampai sekarang belum. Tadi kami juga sudah datang ke Polresta menemui dengan Kepala Dinas PPA, dan kami kembali mendesak bahwa ini adalah bukan delik aduan. Jadi meskipun tidak ada pengaduan, meskipun ya mungkin damai dan sebagainya, silakan mungkin damai meminta maaf, tetapi hukum tetap harus ditegakkan, pemidanaan tetap harus berlangsung. Dan ini pasal 80, artinya kekerasan terhadap anak itu sanksi pidananya 3 tahun 6 bulan penjara, dan sebetulnya kalau itu dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi, misalnya orang tua atau pihak suatu sekolah pendidikan, maka bisa ditambah sepertiganya lagi. Jadi kami dalam hal ini ingin agar hukum ditegakkan supaya menjadi pembelajaran di berbagai tempat yang lain yang mungkin juga mengalami hal serupa. Dan suatu hal yang juga kami apresiasi adalah adanya keberanian orang melapor. Jadi kalau di Depok itu yang melapor adalah sama orang tua kalau tidak salah yang melihat kejadian ini. Gurunya malah justru sesama pengasuhnya sama juga ya. Jadi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini dengan tegas menyatakan siapapun yang mengetahui ada kekerasan terhadap anak, diam saja, tidak berusaha menolong atau minimal melapor, itu juga terkena sanksi pidana maksimal kalau tidak salah 5 tahun. Jadi justru peringatan bahwa melindungi anak adalah kewajiban kita semua. Demikianlah Viral News kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.